Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak-anakku kelas 6A dan 6B. Di pekan ketiga pembelajaran daring ini, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat, keluarga kita selalu dilindungi oleh Allah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua kelas 6, pagi hari ini Bu Guru akan mengulang kembali materi tentang KPK dan FPB ya. Kita sudah sering belajar dan latihan tentang KPK dan FPB. Baik, kita mengingat-ingat kembali ya, KPK dan FPB. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sering menggunakan cara dengan pohon faktor. Kali ini Bu Guru akan khusus menggunakan cara tabel ya, mengingat kemarin masih ada yang kurang paham begitu. Baik, untuk bagian yang pertama ini KPK dan FPB hanya sebatas soal biasa, bukan soal cerita ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan bahas soal cerita. Baik, kita mulai saja. Yang pertama yaitu KPK. Bagaimana kita mencari KPK menggunakan cara tabel. Misalkan tentukan KPK dari bilangan 24, 30, dan 45. Bagaimana kita mencarinya? Langkah pertama pasti kita buat tabel sederhana seperti pada gambar ya. Kemudian pada baris yang paling atas kita tuliskan bilangan soalnya 24, 30, dan 45. Lalu bagaimana? Di kolom yang paling depan yang ada blok warna putihnya itu nanti digunakan untuk membagi atau kita tentukan bilangan untuk membagi bilangan soal tadi gitu. Membaginya dengan apa? Tentunya dengan bilangan prima. Masih ingat ya, bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita membagi bilangan soal tadi dengan bilangan prima. Diurutkan dari yang paling kecil, itu biar lebih mudah. Nah, sampai nanti setiap bilangan yang akan kita bagi ketemu angka 1. Berarti kalau sudah bertemu angka 1, pembagian itu selesai, begitu ya. Lanjut, bilangan prima yang pertama adalah 2. Nah, jadi 24 dibagi 2, 12, 30 dibagi 2, 15, dan 45 dibagi 2 tidak bisa. Nah, di sini Bu Guru berikan tanda strip karena tidak bisa ya, 45 dibagi 2. Kemudian dari baris yang kedua tadi menghasilkan 12, 15, dan strip, masih ada yang bisa dibagi 2 yaitu 12. Kita lanjutkan. Nah, seperti itu ya. 12 dibagi 2, 6, 15 dibagi 2 tidak bisa, jadi diberikan tanda strip. Yang 45 juga strip. Nah, selanjutnya 6 masih bisa dibagi dengan 2 yaitu 3. Yang lain strip. Nah, dari hasil itu masih ada nggak yang bisa dibagi 2? Oh, ternyata tidak. Berarti kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Nah, 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Dan 45 dibagi 3, 15. Perhatikan di sini. Kolom 24 sudah menghasilkan angka 1. Berarti pembagian di kolom 24 sudah selesai gitu ya. Kita lanjut ke kolom yang 30 dan 45. Masih ada yang bisa dibagi 3? Iya, masih. Tuh, kolom 45 ada bilangan 15. Jadi masih bisa dibagi 3. Nah, 1 dibagi 3 strip, 5 dibagi 3 strip, 15 dibagi 3, 5. Dan terakhir kita bagi dengan 5. Nah, sudah ketemu di kolom 30 sudah ketemu 1, 45 juga ketemu 1. Perhatikan semua sudah berakhir di angka 1. Berarti pembagian kali ini selesai. Lalu bagaimana cara menentukan KPK-nya? Perhatikan, KPK diambil dari semua bilangan prima yang terdapat pada kolom paling depan. Perhatikan. Nah, sudah Bu Guru tandai kolom paling depan yaitu
seperti pada gambar Ibu kotakin warna merah ya. Jadi itulah KPK-nya. Bagaimana? Semua bilangan yang ada di kotak merah itu dikalikan. Itulah ketemu KPK-nya. Jadi KPK-nya 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Nah, ini bisa juga dicari faktorisasi primanya ya. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Jadi hasilnya adalah 360. Ini untuk KPK-nya. Jadi begitu ya mencari KPK. Nah, Ibu lanjut untuk yang FPB. Bagaimana mencari FPB dari bilangan yang diketahui. Misalkan Ibu pakai soal yang sama. Tentukan FPB dari 24, 30, dan 45. Seperti waktu mencari KPK tadi, kita gunakan tabel, langkah-langkahnya sama ya. Buat tabel secara sederhana, kemudian tuliskan soal bilangan soal tadi di baris paling atas 24, 30, dan 45. Kemudian kita bagi seperti tadi dengan bilangan prima berurutan dari yang terkecil. Sama langkah-langkahnya ya sampai ketemu bilangan 1 di setiap kolomnya. Nah, karena sudah selesai, ketemu angka 1 semua, 24, 30, dan 45. Nah, lalu bagaimana mencari FPB-nya? Berbeda dengan yang tadi kita mencari KPK ya. Untuk FPB di sini, kita menentukannya dilihat dari bilangan prima yang barisnya terisi penuh. Maksudnya terisi penuh di sini bagaimana? Coba perhatikan tampilan yang Bu Guru tandain dengan kotak merah. Nah, baris pertama itu ada tanda stripnya, baris kedua pun sama ada tanda stripnya, baris ketiga juga ada tanda stripnya. Nah, perhatikan pada baris keempat yang Bu Guru beri tanda kotak merah, di situ masing-masing kolomnya itu terisi, tidak ada tanda stripnya. Nah, ini yang dimaksud dengan barisnya terisi penuh. Nah, lalu FPB-nya berapa begitu ya? Perhatikan, jadi FPB-nya adalah 3. Nah, bilangan prima pada baris itu. Nah, inilah FPB dari 24, 30, dan 45. Jadi dilakukan dengan cara yang sama menggunakan tabel pembagiannya, hanya penentuan KPK dan FPB-nya berbeda ya. Masih mudah ya, bisa dipahami ya, Ibu harap seperti itu. Nah, untuk coba latihan soal berikut. Ada 3 nomor, masing-masing cari KPK dan FPB-nya ya, dengan cara tabel tadi. Tapi kalau misalkan ada kesulitan atau masih kebingungan, dipersilahkan menggunakan pohon faktor. Tapi apa salahnya menggunakan cara tabel ya, karena kita materi kali ini melatih dengan cara tabel. Baik, Ibu rasa cukup mengulang materi KPK FEB kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.